Pemirsa, saya berkesempatan menemui seorang pemuda yang berjumpa dengan satwa liar diduga harimau Jawa di suatu tempat. Peristiwanya memang terjadi pada 18 Agustus 2019, sedangkan saya baru bisa bertemu pada tanggal 19 Mei 2022. Selain itu, saya pun menemui kepala desa untuk mengetahui tanggapan dan harapannya. Inilah kisahnya. Oke, Kang Ripi, boleh diceritakan waktu perjumpaan dengan harimau itu gimana, Kang? Asal mulanya sih saya kira itu babi hutan yang keluar dari hutan dan kemudian dia loncat ke depan motor dan saya terlihat itu harimau, bukan babi hutan yang warnanya itu agak kuning ke hitam-hitaman, belang hitam. Kemudian datang teman saya pakai mobil, pakai klakson, dia langsung lari. Itu jarak Ripi dengan menemukan harimau itu apa? Nyaris ya? Nyaris diterkam. Terekam gitu kan? Mungkin itu merekam apa dia bela diri dari ketakutan. Oh gitu ya. Nggak tahu apa dia mau lari, apa dia mau merekam, saya nggak tahu. Soalnya dia begitu datang mobil teman saya yang menggunakan klakson, dia langsung lari. Itu si harimaunya loncat mengenai kaca spion, betul? Ya betul. Itu kaca spion sampai copot ya. Sampai copot. Ya. Lalu setelah loncat mengenai kaca spion, si harimaunya Langsung berhadapan-hadapan. Cuman nggak terlalu dekat juga, nggak terlalu kena juga. Cahaya lampu motor itu nggak terlalu kena ke mukanya harimau, agak di pinggir gitu. Tapi posisinya berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Tapi wajahnya itu sempat terlihat ya? Ya, terlihat jelas. Agak jelas sih, agak buram juga, nggak terlalu jelas. Tapi itu saya tidak memastikan itu harimau, nggak tahu harimaunya apa. Intinya harimau yang warnanya kuning belang hitam. Nah, kalau waktu itu mobil datang, tersorot nggak si badan harimau ini? Posisi cahaya mobil nggak kena harimau, soalnya mobilnya masih belok. Masih belok ya? Ya. Nah, setelah itu, tadi kan ada bunyi klakson apa gimana? Ya, bunyi klakson. Dia langsung lari atau gimana? Langsung lari, dia langsung balik badan, langsung lari. Oh, balik badan. Ya. Lari sekitar berapa meter dia menghilang? 50 meter dia langsung menghilang ke hutan. Ke hutan ya? Ya. Nah, Kang, itu kan Akang yang paling depan. Ya. Kalau teman-teman yang di belakang itu di dalam mobil, ada yang lihat nggak? Katanya sih lihat semua, cuman nggak terlalu jelas juga soalnya agak jauh yang di mobil. Katanya sih lihat semua. Lihat semua itu lihat bentuk harimau? Iya, maksudnya semua orang itu lihat harimau itu, lihat bentuk harimau. Katanya sih ada yang berkirakan kalau yang paling belakang itu cewek perkiraan macan tutul, tapi kalau yang depan emang bentuk harimau katanya lihatnya. Pak Kades, bagaimana Pak bisa diceritakan tentang informasi adanya warga yang melihat terindikasi harimau lah gitu? Gimana Pak ceritanya Pak? Terima kasih Pak Budi. Pada tahun 2019 sebetulnya sih mohon izin itu kalau saya waktu itu masih menjabat sebagai kepala desa. Cuman kebetulan lokasi itu sendiri kan tidak jauh dari kebetulan satu kadusunan dengan tempat tinggal saya. Pada saat itu pada tahun 2019 di mana ada warga saya kalau sekarang ya saudara Rifki membawa kabar bahwasanya sempat dia ada waktu melintas di jalan hutan rakyat heboh bahwa dia semacam ada harimau, dan kemudian setelah itu informasi itu terus menyebar, bahkan bukan saudara Rifki saja, ini ada beberapa orang juga ya. Informasi lanjutnya adalah kebetulan ada rekannya saudara Rifki, saya sendiri pun belum tahu persis siapa orangnya, dan memang sampai saat ini kita belum lebih jauh mendalami gitu ya Pak ya. Itu sempat pada waktu itu katanya dilihat ke lokasi, kemudian diambil ada semacam bulu yang diduga bulu itu adalah bulu harimau. Dan untuk di masyarakat sendiri pada saat itu memang menjadi sebuah ya malu masyarakat ya, ada informasi sekecil apapun apalagi yang berkaitan dengan hal yang sifatnya jarang gitu ya, kayak lumayan viral waktu itu, atau di masyarakat lumayan jadi ramai gitu dengan adanya itu perjumpaan ya. Warga dengan yang diindikasikan harimau. Warga itu resah nggak sampai hari ini gimana Pak? Awal-awal ya Pak, awalnya ya lumayan besar, lumayan warga juga hati-hati ya, banyak yang saling memperingatkan satu sama lain. Tapi memang seiring waktu berjalan, nah
2020-2021 ke sini kayaknya karena memang kebiasaan kita ya wilayah kita Dusunan 3 di Desa Cipeni ini memang lebih ke wilayah yang hamparannya banyak hutan rakyat, jadi hal-hal seperti itu tidak jadi sebuah keresahan kayaknya. Jadi dari itu saya juga berharap ini supaya jadi jangan sampai menjadi sebuah blunder yang kemudian menjadi muncul isu-isu atau kekhawatiran yang lebih dari masyarakat. Saya juga berharap ini bisa segera dipastikan gitu melalui yang berkepentingan atau yang memiliki kewenangan gitu untuk menyelesaikan ini atau meneliti atau segala macamnya. Dan menurut saya sih luar biasa kalau memang ada di sini. Ini adalah merupakan aset negara, bahkan menurut saya ini aset dunia tentu.